bertemu denganmu, untuk rasakan kasih-Mu, cinta-Mu di dalam hidupku. Saat ku di dalam hadirat-Mu, sukacita melingkupiku. Kau katakan kau cinta kepadaku, kau ada dalam hidupku. Indah, sungguh indah ku rasakan saat ku dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar lingkupiku, kasih-Mu menopangku. Kau tak pernah tinggalkanku, Kau selalu sertaiku. Tak perlu ku takut jalani kehidupan ini. Indah, sungguh indah ku rasakan saat ku dalam hadirat-Mu. Cinta-Mu yang besar lingkupiku, kasih-Mu menopangku. Indah, sungguh indah ku rasakan. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya percaya Tuhan anugerahkan satu hari lagi buat setiap kita untuk boleh bersama-sama datang di hadapan Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Saya ingin bertanya bagi setiap jemaat Tuhan yang hari ini datang di hadapan Tuhan, seberapa siap kita untuk datang memuji dan memuliakan Tuhan.
yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini, mari sama-sama katakan amin. Di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita datang mempersiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Jikalau dalam satu minggu ini ada begitu banyak hal yang kita pikirkan, bahkan mungkin sampai hari ini kita terus memikirkannya. Namun saya rindu ketika kita datang di hadapan Tuhan. Marilah kita fokus kepada Tuhan. Kita membawa seluruh hidup kita, hati kita. Tinggalkan sejenak, jangan pikirkan hal-hal yang menjadi pergumulan setiap kita. Tapi kita hanya memikirkan Tuhan dan bagaimana kita menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita intim dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata demikian, luputkanlah aku ya Tuhan dengan tangan-Mu dari orang-orang dunia ini yang bagiannya adalah dalam hidup ini. Biarlah perut mereka dikenyangkan dengan apa yang Engkau simpan, sehingga anak-anak mereka menjadi puas, dan sisanya mereka tinggalkan untuk bayi-bayi mereka. Tuhan, inilah setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang di hadapan Engkau. Kami mau beribadah kepada Engkau. Dan ibadah kami hari ini kami alaskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, dan di dalam nama Allah Roh Kudus. Amin. Biarlah kita datang menyembah dan memuji Tuhan kita dengan pujian setiap kita yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yesus kami puji. Sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari sama-sama katakan, sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan ada sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Sembah dan puji penuhi tata-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari sekali lagi katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja, kami sembah Engkau sebagai Raja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah
ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan, di hadapan Tuhan, mari sama-sama kita berdiri dan kita katakan, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah, oh sembah dan puji. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Kami memuji Engkau Tuhan kami. Kami menyembah Engkau. Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan yang mengasihi setiap kami. Engkau adalah Tuhan yang telah mati demi menebus setiap kami. Kami bersyukur untuk karya-Mu di dalam hidup setiap kami. Dan kami menyembah Engkau ya Tuhan. Kami beribadah hanya kepada Engkau saja. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, dan terimalah kiranya pujian dan penyembahan kami hari ini di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau kuduskan setiap kami. Ampuni setiap kami dari segala dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dari hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni setiap kami. Baik pelanggaran-pelanggaran yang kami sengaja atau tidak sengaja lakukan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk berbelas kasihan bagi setiap kami ya Tuhan. Dan layakkan kami untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Dengarkan doa, permohonan, ucapan syukur kami. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, kita masih tetap berdiri. Dan mari bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebagai nats firman Tuhan buat kita pada hari ini, terambil dari Amos pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-26. Amos pasal yang kelima, ayat 21 sampai ayat yang ke-26.
Firman Tuhan berbunyi demikian, aku benci akan kemunafikanmu. Kamu berpura-pura menghormati aku dengan pesta-pesta keagamaan dan pertemuan ibadahmu. Aku tidak akan menerima korban bakaran dan korban pengucapan syukurmu. Aku tidak mau peduli akan korban pendamaianmu. Jauhkan daripadaku nyanyian-nyanyian pujianmu yang hanya merupakan kebisingan di telingaku. Aku tidak akan mendengarkan musikmu, betapapun merdunya. Aku ingin melihat keadilan yang membanjir dan perbuatan baik yang mengalir dengan deras. Selama 40 tahun kamu berada di padang gurun. Kamu mempersembahkan kurban kepadaku, hai Israel, tetapi hatimu selalu tertuju kepada berhala-berhalamu, kepada Sakut rajamu, dan kepada Kewan, dewa bintang-bintang, dan kepada patung-patung yang telah kamu buat. Karena itu, aku akan membawa mereka bersama dengan kamu ke dalam pembuangan, jauh ke sebelah timur Damsik. Firman Tuhan, Allah semesta alam. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini buat kita, dan kiranya firman Tuhan ini lewat hambanya yang akan menguraikan buat setiap kita boleh menjadi berkat buat setiap kita jemaat Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa kita semua jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Shalom. 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 Saya percaya ketika kita hari ini bisa beribadah kepada Tuhan itu adalah karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dan marilah kita membawa hidup kita yang penuh dengan kasih karunia itu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, tertuju kepada Tuhan. Kita memuji dan kita memuliakan Tuhan, Raja di atas segala raja itu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dan kita berkata segala puji syukur. Kami bawa segala pujian syukur kami Tuhan di hadapan Engkau. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Mari sama-sama lambaikan tangan, katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan sama-sama, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya,
haleluya, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya, soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Amin. Nama Tuhan itu besar. Nama Tuhan Yesus itu dahsyat dan mulia. Amin. Amin. Dan biarlah kita memuji Tuhan yang dahsyat dan mulia itu lebih lagi dengan sorak-sorai buat Tuhan kita. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu menyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, namamu mulia, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Haleluya. Nama yang dahsyat di atas segala nama, yaitu hanya nama Yesus saja. Langit adalah tatamu Tuhan, dalam kemuliaan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah. Namamu besar, Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaranmu mempesona, ajaib dan mulia, Engkau Raja segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Yeay! Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita.
Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, nama yang dahsyat, nama yang mulia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh menjadi seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburkan oleh benih kebenaran firman Tuhan. Kita katakan sama-sama, siapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari katakan sama-sama firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Mari sekali lagi katakan sama-sama. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah.
sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Katakan hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Kepada hambanya yang menyampaikan firman Tuhan, dipersilahkan. Salam. Izinkanlah saya memberi kesaksian sedikit sebelumnya bahwa saya pernah jatuh ke pelukan seorang janda. Janda itu adalah ibu saya sendiri. Jadi ceritanya, saya sering pergi 2 minggu, 3 minggu, lalu pulang memberi uang kepada ibu saya. Itu secara rutin. Tapi setiap saya memberi uang kepada ibu saya, dia selalu berkata, taruh saja di situ. Setiap saya memberi uang, ibu saya berkata, taruh saja di situ. Dan benar, uang itu ngumpul di meja kamar ibu saya. Lalu saya bertanya, mengapa? Mengapa ibu nggak mau terima uang saya? Lalu dia berkata begini kepada saya, Kardi, saya tidak menginginkan uangmu. Yang saya inginkan adalah kamu bertobat, lalu hidup di jalan Tuhan. Itu cukup bagi ibu. Saya seperti disambar petir siang hari, langsung spontan saya memeluk ibu saya. Ibu saya pun memeluk saya dan akhirnya pecah tangis kami berdua. Lalu saya berkata sama ibu saya, Ibu, oke, saya mau bertobat dan kembali ke jalan yang benar, tetapi izinkanlah saya memilih kepercayaan sendiri. Karena sebenarnya saya sudah Kristen secara diam-diam dan tidak memberitahu ibu. Dan ibu saya berkata, oke, silakan, tidak apa-apa. Silakan, yang penting berjalan dalam jalan yang benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba memenangkan hati ibu saya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat finansial. Padahal ibu saya menghendaki yang bersifat spiritual. Itulah sebabnya ibu saya menolak semua pemberian saya yang bersifat finansial. Sebab ibu saya menghendaki yang bersifat spiritual. Nah, jangan-jangan seperti itulah yang kita lakukan terhadap Allah. Kita mencoba memenangkan hati Allah. Kita mencoba memenangkan perasaan Allah dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat agamiah. Padahal Allah menghendaki yang bersifat rohania. Allah menolak, itulah sebabnya Allah menolak semua bentuk pendekatan-pendekatan yang bersifat agamiah. Karena Allah menghendaki yang bersifat rohania. Itulah pesan yang sangat mendalam dari Allah yang disampaikan melalui Nabi Amos yang ditulis di dalam Amos pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-27. Kita tidak akan membaca nas itu. Saya minta saudara nanti membaca sendiri.
meskipun itu mustahil. Tapi pada intinya yang mau saya katakan ialah bahwa Allah menolak semua bentuk pendekatan yang bersifat agamiah. Karena Allah mengendaki yang bersifat rohania. Sikap Allah sangat jelas, tegas, disampaikan secara lugas, terus terang, tanpa tedeng aling-aling, tanpa kompromi, tanpa ragu. Allah berkata bahwa Dia menolak semua jenis pendekatan yang bersifat agamiah. Tolong ini diingat, bahkan dicatat kalau perlu. Allah betul-betul tidak kompromi, tidak ragu, terus terang, terbuka bahwa Allah menolak jenis atau pendekatan model ini. Inilah pendekatan-pendekatan kepada Allah yang bersifat agamiah ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang Farisi. Itulah sebabnya Yesus pernah menempel dengan telak orang-orang Farisi. Dia mengatakan, kalian selase jinten kalian hitung per biji satu persatu dengan teliti untuk diperpuluhkan kepada Tuhan. Tetapi kasih enggak ada. Kasih yang utama justru saya tidak menemukan sama sekali. Hari Sabat kau pelihara dengan ketat. Tetapi mengapa harus orang Samaria yang menolong korban begal yang sadis itu, sementara Anda melewati dengan alasan ingin segera sampai rumah ibadah. Nggak ada kasih sama sekali. Singkatnya, Yesus mau berkata bahwa mereka itu kehidupan agamiahnya, kehidupan agamawinya tanpa kerohanian. Religiositasnya tanpa spiritualitas. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus sesungguhnya tidak sedang berbicara kepada mereka saja saat itu, tetapi bisa juga Yesus sedang berbicara kepada kita saat ini. Jangan-jangan inilah yang kita lakukan selama ini, religiositas tanpa spiritualitas, kehidupan agamawi tanpa kerohanian, keagamaan tanpa kerohanian. Dan itulah yang sedang ditegur oleh Nabi Amos. Karena ini sudah membudaya dalam kehidupan umat Israel. Orang-orang Israel, umat Israel rupanya menghidupi hidup ini dengan secara dualistik. Dia memisahkan antara kehidupan sehari-hari dengan kehidupan agamawi. Seperti rel kereta api, jalan tanpa ada hubungan sama sekali. Berjalan sendiri-sendiri. Kehidupan sehari-hari berjalan sendiri, kehidupan agamawi berjalan sendiri. Seperti rel kereta api. Secara dualistik. Jadi begini, orang-orang Israel itu rupanya begini. Jadi mereka itu kehidupan sehari-harinya duniawi, tetapi agamawinya, kehidupan agamawinya, giat beribadah, persembahan, puji-pujian, dan lain sebagainya. Kehidupan duniawinya, sehari-hariannya, moralitasnya rendah, bisnisnya kotor, tidak ada belas kasihan. Ini jalan terus, tetapi ibadahnya juga jalan terus. Persembahannya jalan terus. Kehidupan sehari-harinya, berdosanya kencang,
kehidupan agamawinya, ibadahnya juga kencang, persembahannya juga kencang, puji-pujiannya juga kencang. Dan inilah yang menyebabkan Allah memanggil Nabi Amos untuk menyampaikan berita ini. Pesan ini, stop keagamaan tanpa kerohanian. Stop. Itulah sebabnya Allah menolak ibadah mereka. Bukan ibadahnya tanpa kualitas, enggak, bukan. Saudara tahu bahwa ibadahnya sudah mengadopsi semua teknik-teknik pertunjukan. Semua teknik pertunjukan masuk diadopsi untuk ibadah, sehingga ibadahnya itu gegap gempita, sorak-sorai, gegap gempita, meriah, antusias. Masalahnya tanpa keagamaan, tanpa kerohanian. Keagamaan tanpa kerohanian. Itulah yang membuat Allah menolak. Dalam ayat 21 dia berkata, saya membenci model ini. Saya membenci jenis ini. Yaitu jenis apa? Jenis ibadah keagamaan tanpa kerohanian. Jadi ini bukan bicara kualitas ibadah, kualitas yang luar biasa, semua disiapkan dengan baik. Tapi maaf, Allah berkata, maaf, sorry, saya membenci jenis ini, yaitu ibadah agamiah tanpa rohaniah. Terjemahan lain langsung berkata, Allah muak. Jelas di terjemahan langsung berkata, Allah muak dengan ibadah model ini. Ibadah jenis ini. Ibadah jenis apa? Jenis keagamaan tanpa kerohanian. Bukan ibadah saja yang ditolak oleh Allah. Allah juga memalingkan muka terhadap apa? Terhadap persembahan-persembahan yang diberikan. Saudara, mengapa seseorang memalingkan muka? Dua hal. Satu, melihat yang menjijikkan. Dua, melihat apa yang dilihat, yaitu apa yang dilihat menjijikkan. Yang kedua, melihat siapa yang dilihat menjengkelkan. Nah, rupanya persembahan orang Israel memenuhi dua syarat ini. Dipandang oleh Allah itu menjijikkan. Persembahannya itu. Dipandang dari siapa yang memberi, menjengkelkan. Maka Allah bilang apa di situ? Sorry, saya tolak, saya benci, jauhkan itu, jauhkan, tolong, jauhkan. Saudara, mengapa persembahan Habil itu diterima dan persembahan Kain ditolak? Memang Allah melihat jenis dan jumlah persembahan. Jujur, iya. Allah melihat juga jenis dan jumlah. Iya, saya bilang. Benar begitu. Tetapi dalam konteks yang sedang kita bahas pagi ini, sekarang ini, Allah tidak sedang berbicara tentang jumlah persembahan dan jenisnya. Allah sedang berbicara bagaimana, siapa yang memberi itu, dengan cara apa. Ini hanya cara keagamaan tanpa kerohanian. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara, sekali lagi kembali, kenapa persembahan Habil diterima dan Kain ditolak? Apakah kalah mutu atau kalah jumlah persembahan Kain ditolak? Enggak, sama sekali tidak. Habil memberi dengan iman bahwa Allah layak menerima yang terbaik. Maka Habil memberi yang terbaik. Nah, rupanya ini masalah kerohanian. Mungkin Kain tidak berdasarkan kerohanian. Jadi memang banyak simpang siur penafsiran, tetapi saya merasa ini bisa dibandingkan dalam Ibrani pasal 11 bahwa persembahan Abel diterima
Karena memberi yang terbaik. Mengapa memberi yang terbaik? Dia yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah yang maha baik layak menerima yang terbaik. Ini basis persembahan Habil. Puji-pujiannya juga ditolak. Apa masalah kualitas? Enggak. Pemain musiknya disiapkan dengan baik, disekolahkan, dikursuskan. Ya, well-nya itu juga dipersiapkan dengan baik. Bahkan ada kriteria-kriteria tertentu. Jadi puji-pujiannya ini enggak ada masalah dengan kualitas. Enggak ada. Tetapi kenapa Allah menolak? Allah menolak kenapa? Karena ini hanyalah tradisi agamawi. Bukan kerohanian. Itulah sebabnya Allah berkata, stop, peka telinga saya, stop. Itu stop, peka telinga saya. Dengan puji-pujian yang seperti itu. Saudara, saya punya anggota gereja. Hidupnya juga dualisme itu. Judinya kencang, ibadahnya juga kencang. Mabuknya kencang, persembahannya, ibadahnya juga kencang. Selingkuhnya kencang, tapi ibadahnya, pelayanannya, persembahannya juga kencang. Ini harusnya hidup itu bukan seperti rel kereta api yang tidak bertemu antara kehidupan sehari-hari dengan keagamaan, dengan kehidupan agamawi. Harusnya hidup itu seperti engsel. Engsel terikat oleh as tengah. As tengahnya ini adalah kerohanian yang memiliki dua keping kanan kiri. Kerohanian menghasilkan kehidupan sehari-hari. Kerohanian juga menghasilkan kehidupan agamawi. Kedua keping ini diikat kerohanian sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan kehidupan sehari-hari yang baik, juga menghasilkan kerohanian, menghasilkan keagamaan yang baik. Ini yang seharusnya kita kembangkan dalam kehidupan bergereja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, lakukanlah dari hati. Dari hati. Karena Allah selain melihat fenomenanya, perwujudannya, tetapi Allah terutama melihat ada pada hati. Nah, ini yang tidak ada dalam kehidupan orang Israel yang ketika itu Allah memanggil Amos untuk memperingatkan. Dijelaskan, inilah kehidupan keagamaanmu tanpa kerohanian. Itulah sebabnya Amos berkata, bertobatlah. Allah menuntut sebuah pertobatan. Pertobatan dari kehidupan keagamaan tanpa kerohanian. Kalau saudara mau tahu, bertanya, memikirkan, lalu apa yang Allah kehendaki segera kita lakukan? Ini yang harus segera kita lakukan tanpa ditunda ini. Kalau saudara memikirkan terus sampai sekarang, lalu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Lakukanlah ini. Lakukanlah ini. Yaitu apa? Mengambil langkah gratis. Pertobatan dari keagamaan tanpa kerohanian. Pada tahun 2000, saya menjadi saksi mata. Ada seorang tokoh Kristen kelas dunia. Kelas dunia. Lembaganya berkembang pesat. Khotbahnya menggelora. Pengajarannya mempengaruhi orang di mana-mana. Tapi melakukan penyelewengan keuangan. Ketika terbongkar penyelewengan keuangannya, dia korbankan anak buahnya
yang sangat lugu, sangat loyal, dan sangat setia kepadanya. Tidak berhenti di situ. Untuk membangun image-nya, memulihkan image-nya, anak buahnya dipecat. Tidak sampai di situ. Ini yang paling poin mau saya katakan. Tahun 2000, anak buahnya itu gajinya 100.000. Tahun 2000, gajinya 100.000. Karena dipecat di akhir bulan, maka anak buahnya itu pergi ke bendahara, minta gaji bulan itu 100.000. Mendengar itu, pimpinannya panggil anak buahnya itu dan harus mengembalikan uang 100.000 itu, harus mengembalikan. Dia sudah mengabdi kepadanya 12 tahun, sudah banyak yang diberikan kepada pimpinannya. 100.000 harus dikembalikan. Anak buahnya berkata sebenarnya, sudah kami pakai Pak untuk belanja istri dan untuk membeli susu 2 anak saya yang masih kecil-kecil. Enggak peduli, pokoknya kembalikan. Anak buahnya keluar dari kantornya berteriak histeris, orang itu harus bertobat, orang itu harus bertobat. Saya pikir maksudnya adalah bertobat seperti kita sekarang ini harus bertobat. Bertobat dari apa? Bertobat dari keagamaan tanpa kerohanian. Itulah yang dimaksudkan. Amos berteriak story, bertobat. Apa yang kau harapkan kecuali bertobat, sebab kau sudah terlalu lama hidupmu hidup keagamaan tanpa kerohanian. Kalau saudara lihat dalam pasal 5 ayat 7, 11 dan sampai 11 dan seterusnya, saudara akan tahu cara hidup orang Israel sehingga Allah memanggil Amos untuk berbicara kepada mereka dengan lantang. Orang-orang Israel membangun kehidupan bukan hanya dualisme itu, tetapi juga memang keagamaan yang dibangun tanpa kerohanian. Dikatakan dalam ayat pasal 5 ayat 7 dan seterusnya. Bahkan pasal 6 ayat terakhir juga bisa dilihat bahwa orang Israel betul-betul sudah mengkhianati 1 keadilan, 2 kebenaran. Tidak ada lagi 2 kata itu dalam kamus hidup orang Israel. Tidak ada. Yang tercetak tebal-tebal dalam kamus hidup orang Israel saat itu adalah penindasan, pemerasan terhadap orang-orang yang tidak berdaya. Itulah kamus hidupnya. Lalu dikatakan dalam pasal 5 ayat 11 dan seterusnya, ayat 7. Keadilan sudah kau jadikan ipoh. Saudara tahu ipoh? Ipoh itu racun. Siapa yang mau minum racun? Secara normal nggak ada orang yang mau minum racun. Jadi apa maksudnya? Seperti orang yang tidak akan meminum racun, demikianlah juga orang Israel tidak akan lagi menggunakan keadilan. Tidak berhenti di situ. Kebenaran juga dicampakkan ke tanah seperti sampah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya ialah siapa yang menghargai sampah? Nggak ada. Waktu itu, sekarang banyak pemulung. Tapi waktu itu, nggak ada orang menghargai sampah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ialah bahwa orang-orang Israel seperti orang tidak akan menghargai sampah. Demikian juga orang-orang Israel tidak lagi menghargai kebenaran.
Itulah sebabnya harus bertobat. Ini betul-betul keagamaan tanpa kerohanian. Sementara ibadahnya kencang, persembahannya kencang, puji-pujiannya nyaring, tetapi kehidupannya sehari-hari tidak ada kebenaran dan keadilan. Maka di dalam ayat 24 dan seterusnya harus bertobat. Israel harus bertobat, nggak ada pilihan lain. Harus bertobat. Bertobat dari apa? Kehidupan keagamaan yang tanpa kerohanian. Harus bertobat secara radikal dan cepat. Seperti apa dilukiskan di sana? Hendaklah keadilan bergulung-gulung seperti air. Apa maksudnya, saudara, bergulung-gulung seperti air? Di mana air bergulung-gulung? Nggak mungkin di kolam. Bahkan tidak mungkin di danau sekalipun. Memang kadang-kadang di laut dalam bentuk ombak itu bergulung-gulung. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan bergulung-gulung seperti air, itu seperti kalau ada sungai yang datang banjir. Sungai yang banjir. Nah, air pertama yang turun, kepala banjir itu bentuknya bergulung-gulung begitu cepat dan dasar. Jadi maunya Allah, seperti itulah pertobatan yang harus kamu lakukan cepat. Cepat, radikal, tanpa ditunda. Bertobat seperti itu. Tidak berhenti. Lalu juga kebenaran itu adalah seperti air sungai yang mengalir. Ini kembali dalam situasi banjir itu. Nggak ada banjir yang hanya depan kepala air itu bergulung-gulung, lalu belakangnya kering, nggak ada. Pasti diikuti air yang besar, terus mengalir, tidak putus, tidak berhenti. Hendaklah pertobatan itu seperti itu. Jangan hanya sekali seperti kebangunan rohani saja, tetapi diikuti terus menjadi kehidupan sehari-hari, menjadi pola hidupnya, menjadi gaya hidupnya, gaya hidup berkeadilan dan berkebenaran. Jikalau tidak mau bertobat dari situ, ayat 26 dan 27 menegaskannya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud keadilan dan kebenaran di sini? Menarik sekali kata yang dipakai di sini, khususnya ayat 24 atau hampir keseluruhan dalam terjemahan Septuaginta. Kata yang dipakai keadilan dan kebenaran itu ternyata sama dengan yang dipakai dalam Roma pasal 1 ayat 17. Di sana juga menggunakan kata kebenaran. Kebenaran Allah. Injil adalah kebenaran Allah yang membenarkan orang berdosa melalui iman. Jadi kata yang dipakai baik dalam Septuaginta terjemahan dari Amos pasal 5 itu sama dengan Roma pasal 1 ayat 17, yaitu istilah yang biasa dipakai dalam dunia peradilan. Allah benar ditegaskan dalam pasal 1 ayat 17 kitab Roma. Kata yang dipakai digunakan dalam dunia peradilan untuk menunjuk seorang hakim yang adil. Hakim yang adil adalah hakim yang benar. Hakim yang benar adalah hakim yang adil. Maka dikatakan di sana Allah itu benar karena Allah itu adil. Allah itu adil maka Allah benar. Allah benar karena Allah adil. Allah adil maka Allah benar. Nah, keadilan Allah di mana? Keadilan Allah akan terletak pada bahwa Allah membenarkan orang berdosa hanya melalui iman. Itu adil. Kalau ada yang bertanya, macam apa keadilan Allah? Ini keadilan Allah, bahwa Allah adil karena membenarkan orang berdosa hanya melalui iman. Mengapa adil? Sebab iman bukanlah perbuatan, sehingga bisa dipenuhi siapa saja.
Nah, keadilan semacam ini berbasis pada kasih. Kasih tanpa batas. Nah, mestinya orang Israel, kita berkeadilan juga seperti ini. Orang Israel harusnya kembali kepada keadilan-keadilan yang bagaimana, yang berbasis kasih, yaitu yang bagaimana? Yaitu melepaskan orang-orang tidak berdaya. Itu adil. Kalau orang tidak berdaya, dilepaskan, itu adil. Namanya saja sudah tidak berdaya. Seperti Allah melepaskan orang berdosa melalui iman. Adil. Tapi Israel enggak. Justru memerasnya, justru menindasnya, justru memperdaya orang yang tidak berdaya. Itu masalahnya. Keadilan yang dimaksudkan di sana. Hendaklah Israel itu membebaskan orang-orang yang memang sungguh tidak berdaya. Tapi justru apa? Justru menindas, memeras, memperdaya. Karena apa? Nggak ada kasih. Kerohaniannya nggak ada. Sementara itu ibadahnya pun giat. Persembahannya pun rutin. Puji-pujiannya pun menggema. Sementara kehidupan sehari-harinya moralitasnya sangat rendah. Kemanusiaannya nggak ada, apalagi kasihnya nggak ada. Harus bertobat. Ini harus bertobat. Kenapa orang-orang itu tidak berdaya dan justru diperas? Ini sebenarnya masalah utang piutang kalau dalam latar belakang tradisinya itu. Kalau kita sekarang nggak punya uang lalu dibebaskan, senang kali. Karena apa? Karena kita ini sekarang sudah dunia utang piutang. HP kredit, laptop kredit, rumah kredit, motor kredit, mobil kredit, semua kredit, kartu kredit, pokoknya semua kredit. Tapi dalam masa Israel yang di mana Amos mulai enggak begitu. Orang itu berhutang untuk makan, berhutang untuk makan, berhutang untuk bertahan hidup. Lalu suatu saat tidak berdaya ditagih. Kalau perlu malah hutang lagi untuk bertahan hidup. Tetapi orang Israel enggak melepaskan orang-orang yang perlu belas kasih itu enggak. Justru menindas, justru memeras, memanfaatkan, memperdaya. Karena apa? Karena tidak ada kasih. Tetapi keagamaannya. Jangan ditanya lagi. Harus bertobat. Harus bertobat. Nggak bisa ditawar. Harus bertobat. Saya khawatir ini sudah melanda ke dalam gereja-gereja. Sudah melanda ke setiap sendi kehidupan Kristen sekarang ini. Saya khawatir ini sudah mengembara di semua gereja. Di mana kehidupan keagamaannya luar biasa. Tetapi kehidupan sehari-harinya rendah luar biasa. Jangan-jangan gereja-gereja dipenuhi oleh orang yang giat beribadah, tetapi rendah moralitasnya rendah, bisnisnya kotor, perilakunya tidak bermurah. Spiritualitasnya rendah, tetapi religiusitasnya tinggi. Jangan-jangan ini yang sedang terjadi. Itulah sebabnya. Ini dugaan saya. Allah izinkan COVID-19. Saya menduga-duga terus sampai sebelum berdiri di sini, dugaan saya itu masih terus-menerus. Jangan-jangan COVID ini cara Allah menolak ibadah kita. Cara Allah menolak persembahan kita. Cara Allah menolak puji-pujian kita. Sebab apa? Sebab selama ini kita hanya agamiah tanpa rohaniah. Saya nggak tahu sampai kapan nggak ada lagi puji-pujian di gedung gereja.
Saya nggak tahu lagi sampai kapan tidak ada kantong kolektor diedarkan. Saya nggak tahu lagi sampai kapan nggak ada kumpulan-kumpulan yang meriah, gempita itu. Saya tidak tahu sampai kapan. Saudara, stop. Stop dari hanya mentaati agama. Stop dari hanya mentaati agama. Mulailah mari kita mentaati Tuhan. Mentaati agama berbeda dengan mentaati Tuhan. Mentaati Tuhan bisa berimbas, berdampak mentaati agama. Tetapi mentaati agama belum tentu, bahkan belum tentu mentaati Tuhan. Mulailah kita mentaati Tuhan, baru melahirkan keagamaan. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita mulai saat ini. Mulai meninggalkan kehidupan keagamaan yang tanpa kerohanian itu. Mulai membangun dari ketaatan kepada Tuhan yang akan terwujud dalam ketaatan pada keagamaan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur dan terima kasih. Firman-Mu yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu yang sederhana ini, kiranya Tuhan pakai berbicara kepada kami semua, supaya kami mengubah pola kehidupan keagamaan yang tanpa kerohanian. Kiranya Tuhan berkenan memulihkan gereja kami, memulihkan gereja di seluruh Indonesia, memulihkan kembali. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Dan Bapak Ibu, saudari sekalian, kita akan memberikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Dan jemaat bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening atau scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Dan sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini kami mau memberikan persembahan ya Tuhan. Kami berdoa biar Tuhan yang sucikan, kuduskan persembahan kami ini. Pakai tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, biar sungguh persembahan ini dapat dipakai untuk memberkati orang-orang sekitar kami, dan persembahan ini dapat dipakai untuk orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita sama-sama katakan betapa hati kami Tuhan berterima kasih. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih. memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan
yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan Yesus kiranya memberkati setiap persembahan dari Bapak Ibu semua. Warta Sinode GKJ 24 Oktober 2021. Yang pertama, kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode yang ke-20, pertemuan ke-8 akan diadakan pada hari Selasa 26 Oktober 2021 jam 7 malam dengan tema Seni Berkomunikasi dengan pembicara Ibu Eniwati. Pertemuan kelas BPN ini akan diadakan melalui Zoom meeting. Yang kedua, kelas SMK 2 Bahasa Indonesia pelajaran ke-6 akan diadakan pada hari Kamis 28 Oktober 2021 jam 7 malam dengan tema Mengenali Karunia Rohani dengan pembicara GI Suwanius Bong. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin pelajaran ke-8 akan dimulai pada hari Kamis 28 Oktober jam 7 malam dengan tema Sakramen Gerejawi, pembicara Pendeta Lukas Pang. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri dan tepat waktu. Jadwal kebaktian umum Sinode GKJ online untuk minggu depan dapat dilihat pada e-flyer berikut ini. Dan jemaat dapat mempersiapkan diri untuk mengikutinya dengan tepat waktu. Demikianlah warta pada hari ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan doksologi dan Pendeta Ang Chumyo akan menyampaikan doa berkat. Jemaat sekalian dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluarga, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkati kedua belah tanganmu, apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, dan setiap langkahmu, kemanapun kau pergi, Tuhan buat senantiasa beruntung. Dijauhkan kau dari segala macam mara bahaya, kecelakaan, dan sakit penyakit yang membahayakan jiwamu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa yang sempurna,
anugerah keselamatan dan hidup kekal dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan dan pertolongan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Silakan mengambil saat teduh kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.